Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membahas sebuah isu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu banjir di wilayah Sumatera dengan sudut pandang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Melalui pemaparan ini, kami ingin menunjukkan bagaimana bencana banjir tidak hanya merupakan permasalahan alam, tetapi juga berkaitan dengan keadilan dalam pengelolaan lingkungan, pembangunan dan tanggung jawab sosial, sehingga dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam bagi kita semua. Sebelum lanjut ke tahap berikutnya, izinkan saya perkenalan. Nama saya Dito Sabridoro. Saya dari Prodi Teknik Mesin angkatan 23. Teman saya. Perkenalkan, nama saya Sri Fajar Yuda dengan NIM 235214012. Nama saya Sri Kafendu Adil Prasetyo dengan NIM 23010. Nama saya Yusri Rasul Batara yang 3521418. Nama saya Fadil Yusari Agama dengan NIM 235214017. Oke. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasan utama, saya akan sedikit memberikan video tentang bagaimana kondisi yang ada di Sumatera yang menggambarkan secara nyata kondisi banjir yang di Sumatera. Melalui video ini kita dapat melihat langsung dampak yang dirasakan masyarakat sehingga dapat membantu kita mengatasi permasalahan yang lebih mendalam. Dan orang hilang dan 613 orang terluka. Di Sumatera Barat, korban meninggal dunia sebanyak 165 jiwa, korban hilang 114 orang, dan 112 orang terluka. Sementara di Aceh 156 orang meninggal dunia, korban hilang 181 orang, dan korban luka 1.800 orang. Data Pusdadi juga mengungkapkan sebanyak 3.500 rumah rusak berat, 4.100 rumah rusak sedang, 20.500 rumah rusak ringan. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafiq menyebut ketebalan lumpur di area bencana menjadi kendala dalam mencari korban hilang. Terlebih jika lumpur telah mengering, maka kondisi tersebut perlu penanganan khusus. Tantangan lainnya adalah jumlah personel, sebab menurutnya besaran luas daerah yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera tidak terprediksi. Oleh sebab itu, evakuasi dan pencarian korban memerlukan sumber daya manusia yang banyak. Di sisi lain, logistik dan sarana mobilitas juga menjadi hambatan lain dalam proses pencarian korban hilang karena wilayah yang terisolasi. Oke, setelah video singkat yang bisa kita tampilkan, dari sini saya akan lanjut ke pembahasan materi yang dari kelompok kita akan membahas. Judul materinya adalah analisis kasus banjir di Sumatera berdasarkan sila kelima. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya ingin menanyakan kepada teman-teman untuk poin yang pertama, nah, makna utama sila kelima itu apa sih Mas Safi dari pendapat dari Mas Safi? Oke, menanggapi persoalan pertama, menurut saya makna utama dari sila kelima Pancasila adalah terjaminnya keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Keadilan ini tidak hanya mencakup distribusi sumber daya alam yang merata, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk ancaman dan bencana. Selain itu, pemerintah beserta para pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa
lanjut kita ke poin kedua. Maksud saya untuk poin kedua adalah ketidakadilan dalam pengelolaan lingkungan. Bagaimana pendapat sendiri tentang maksud saya? Kalau menurut saya itu ketidakadilan dalam pengelolaan lingkungan itu masuk pokok masalahnya. Menurut pendapat saya itu dalam lingkungan itu sudah sering kali dan merupakan manifestasi dari ketidakadilan yang disebabkan oleh pengelolaan lingkungan yang koruptif dan tidak transparan. Seperti contoh, tidak ada pemberian izin terhadap lahan tambang atau perkebunan. Lalu ketika pejabat pembangunan berarti hal itu menjadi penyerang atau mengorbankan kelestarian alam dan menjadikan masyarakat kecil sebagai korban utama dari dampak lingkungan yang rusak. Itu maksud saya. Terima kasih Pak Ustaz atas sedikit analisisnya, sangat menembak serta tajam. Kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita ke poin yang ketiga yang akan dipimpin oleh Mas Afin atau analisis dari Mas Afin, yaitu dampak sosial yang tidak berata. Bagaimana tanggapannya Mas Afin? Oke, baik, terima kasih atas waktunya Mas Iko. Jadi kalau menurut saya masalah banjir ini sebenarnya bukan cuma soal curah hujan yang tinggi, tetapi juga berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan lingkungan yang kurang bertanggung jawab. Jadi dampaknya justru dirasakan paling berat itu oleh masyarakat yang sama sekali tidak menikmati keuntungan dan dari keputusan-keputusan tersebut. Banyak warga yang kehilangan rumah, fasilitas umum, sumber mata pencaharian terhenti, sampai bahkan menimbulkan korban jiwa. Situasi ini menunjukkan bahwa ketimpangan sosial masih sangat nyata karena pihak yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban utama. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya melihat bahwa perlu adanya pengawasan yang lebih tegas dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada masyarakat agar kejadian seperti ini tidak terus berulang. Itu Mas Iko. Keren sekali analisis dari Mas Afin dan aspeknya peduli terhadap lingkungan yang tidak berata ini. Dan beberapa lagi kita poin keempat yang akan dianalisis oleh Mas Rizky. Untuk pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Mas Rizky, yaitu Mas, bagaimana sih seharusnya keadilan dijalankan melalui kebijakan? Gimana pendapatnya Mas Rizky? Kebijakan seharusnya dijalankan, keadilan seharusnya dijalankan melalui kebijakan yang bagaimana? Kalau pendapat dari Mas Rizky? Oke, untuk pertanyaan tadi itu keadilan sosial itu harus diimplementasikan melalui kebijakan pemerintah yang bagus. Jadi hal ini mencakup penerbitan izin berdasarkan kajian lingkungan yang transparan, serta pelibatan masyarakat, komitmen anti korupsi, dan rehabilitasi lingkungan yang wajib dan pengawasan ketat dari semua pihak. Selanjutnya, tanpa kerangka kerja kebijakan tersebut, keadilan sosial mustahil tercapai. Itu Mas, itu dari saya. Pertanyaan yang sudah saya tanyakan kepada kelompok kami sangat analisis yang sangat tajam yang telah diberikan oleh kelompok kami. Nah, saya selaku moderator bisa menyimpulkan atau memberi sebuah kritikan yang sangat simpel bagi saya. Mungkin banjir di Sumatera bukan sekedar bencana alam, melainkan juga cerminan dari persoalan keadilan sosial. Ketika pengelolaan sumber daya alam tidak dilakukan secara bertanggung jawab dan penyalahgunaan wewenang terjadi untuk kepentingan tertentu, maka masyarakatlah yang paling merasa terkena dampaknya. Hutan yang ditebang tanpa kontrol, alih fungsi lahan yang sembarangan, serta lemahnya pengawasan menyebabkan daya serap tanah merupakan resiko banjir semakin tinggi. Nah, kondisi ini bertentangan dengan nilai sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.
karena seharusnya setiap kebijakan dan pembangunan dilaksanakan secara adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Bukan hanya untuk menguntungkan sebagian pihak. Oleh karena itu, penegak hukum harus tegas dan juga pemerintah harus tegas. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan pengawasan publik menjadi hal penting agar keadilan sosial benar-benar berwujud. Nah, itu adalah saran yang bisa saya simpulkan, teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. See you next time. Bye bye. Merdeka! Merdeka. Prabowo. Banyak mulai